Halo anak-anak, selamat ketemu lagi dengan Ibu di kelas online Ibu. Kita belajar kali ini tentang akuntansi. Jadi akuntansi itu bagian dari ilmu ekonomi. Di kelas 12 ini kita mempelajari tentang apa sih itu akuntansi. Ada yang tahu belum akuntansi itu apa ya? Akuntansi, kemudian kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi, kemudian kita belajar tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, kali ini Ibu akan langsung saja ya. Jadi akuntansi itu merupakan seni, termasuk seni dia. Seni apa? Dia adalah seni mencatat ya, seni mencatat, kemudian mengidentifikasi, mengelompokkan, mengikhtisarkan dan melaporkan. Jadi itu dirangkum jadi satu, namanya akuntansi. Baiklah, sekarang sebelum Ibu mulai, akuntansi itu apa sudah. Kita di akuntansi ini yang kita pelajari hanya 5 saja. Ya. Yang pertama itu tadi akuntansi itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, tentang siklus dari akuntansi. Siklus akuntansi ini wajib kita tahu ya. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang akuntansi, siklusnya itu harus tahu dulu. Kemudian di sini ada tentang akun-akun ya. Akun-akun di dalam akuntansi. Nah, nanti anak-anak ketemu dengan yang namanya akun-akun. Apa sih itu akun gitu ya? Makanan apa akun itu? Nah, gitu dah. Akun-akun. Setelah kita ketemu dengan akun, kita ketemu dengan namanya nomor rekening atau nomor akun. Nah, ini yang kita harus tahu ya. Jadi yang tadi akuntansi sudah Ibu terangkan. Kemudian yang kedua tentang persamaan dasar akuntansi. Baiklah, sekarang kita masuk ke yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah harta sama dengan utang plus modal. Modal biasa Ibu suka kasih ekor ya. Jadi ada 0 ada ekornya gitu ya. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Nah, di sini harta itu adalah wujud dari kekayaan. Apa sih wujud kekayaan itu? Yang bisa dipegang. Yang bisa kita pegang apa? Oh ini adalah papan tulis, bisa kita pegang. Oh, papan tulis adalah harta kita. Oh, ini adalah spidol. Spidol bisa kita pegang. Spidol adalah harta kita. Ya. Nah, sumbernya dari mana? Jadi kalau harta ini adalah wujud kekayaan, sumbernya dari utang atau modal. Jadi dia didapat dari mana? Utang atau modal. Contoh, kita punya nih sepeda motor. Kalian punya sepeda motor. Punya sepeda motor itu kan wujudnya tuh. Nah, itu harta kalian, sepeda motor. Sumbernya dari mana? Dari orang tua. Oh, berarti modal. Ada juga beberapa anak yang dia nggak punya sepeda motor. Akhirnya dia dari uang tabungannya dia punya sepeda motor, tapi sumbernya dari utang gitu ya. Nah, ini harta wujud, utang plus modal adalah sumber ya. Nah, mengupas lagi persamaan dasar akuntansi di pertemuan yang akan datang. Ini secara global dulu ya. Nah, siklus akuntansi yang kita pelajari dalam siklus akuntansi di sini siklus akuntansi itu adalah ada 2 aja yang kita pelajari di untuk tingkat SMA ini hanya 2 saja. Jadi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sistem yang diambil dari siklus akuntansi ini adalah kita going concern ya. Going concern itu akhirnya kembali lagi ke titik semula.
Jadi dari awal kita belanja, dari bukti-bukti transaksi itu kemudian kita kumpulkan, kita kelompokkan, ini masuk apa ya? Oh ini masuk ke dalam harta, oh ini masuk ke dalam utang, oh ini modalnya kita, oh ini penambahan utang, oh ini merupakan piutangnya kita. Nah itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, terus kita masukkan lagi, ini namanya, ini nyambung ya siklusnya ya, sama akun sama nomor rekening. Ini termasuk akun apa ya? Oh duit. Duit itu apa ya di akuntansi? Oh nah duit itu namanya cash gitu ya. Nah piutang. Piutang itu apa? Nah piutang sama utang. Awas kalian suka gini, bingung. Apa sih itu piutang? Apa sih itu utang? Itu kadang-kadang kita suka mumet ya, apa ya? Nah kita ingetin gini aja. Kalian misalnya belanja nih, belanja di warung, belum dibayar, barangnya udah didapat kan? Pada saat dapat barang, belum bayar, berarti kita punya apa? Utang. Pinter ya, udah punya utang. Nah, tokonya pada saat barangnya berkurang, barang di toko itu berkurang, berarti toko itu punya apa dengan kita? Punya piutang. Itu aja. Oh, kalau kita punya utang, berarti toko itu punya piutang. Artinya kalau utang itu wajib dibayar. Kalau piutang itu merupakan tabungan yang belum kelihatan. Oh kita punya celengan nih, celengannya ntar akan masuk lagi ke kita gitu. Piutang, boleh nggak ditagih piutang? Boleh ya, piutang itu bisa ditagih. Kalau piutang itu masuk ke dalam wujud kekayaan ya, kalau utang masuk sumber kekayaan. Ibu hapus saja ya biar nggak mumet ini ya. Kita ke persamaan dulu. Jadi akun itu seperti tadi, kas, piutang, utang, modal ya. Ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu harta tetap kita ya, wujud kekayaan kita yang tetap dan yang lancar. Kemudian nomor rekening, di sini nomor rekening biasanya diklasifikasikan tergantung si penulisnya. Kalau ibu membebaskan kalian mau pakai huruf di mix dengan angka boleh, angka saja boleh, huruf saja boleh. Yang mana kalian mengerti, yang jelas selama itu masih ada ya, maksudnya begini. Selama itu masih dipakai di Indonesia, boleh-boleh aja. Jadi ibu nggak menyeragamkan harus begini, nggak, boleh-boleh aja. Yang mana kalian lebih mengerti. Baik ya. Yang 5 harus kita pelajarin ini sudah. Sekarang ibu hapus dulu. Pengertian akuntansi ibu rasa tidak usah dibahas lagi karena sudah itu aja. Jadi kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, harta, utang, dan modal. Belajar biar gampang, kita pakai angka 1, 2, dan 3. Selesai. Nggak usah banyak-banyak, mumet nanti ya. Jadi ini wujud, tadi sudah ibu bilang wujud kekayaan. Di sini sumber. Ya, harta wujud kekayaan atau disebut juga dengan aktiva. Sumber kekayaan, pasiva. Ya, aktiva dibagi menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, atau disebut juga dengan harta lancar, harta tetap, atau disebut juga dengan aset lancar dan aktiva tetap. Boleh-boleh aja ya. Kemudian di sini di pasifanya, di sini utang, kelompok utang dulu ya. Utang di sini dibagi menjadi utang jangka pendek, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ya, kenapa utang ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang? Ya, yang dimaksudkan utang jangka pendek itu utang yang bagaimana? Utang jangka pendek yang termnya waktu pembayarannya harus lunas itu 1 bulan, maksimal 1
tahun. Kalau lebih dari 1 tahun masuk ke dalam utang jangka panjang. Tergantung dari siapa yang punya utang itu. Contoh, kalau yang punya utang siswa nih, siswa ya, kelas siswa. Waduh, masih siswa bisa ngutang. Pernah ada yang ngutang? Pasti ada yang pernah. Pulsa habis mendadak, ya kan? Minta kirim pulsa, belum bayar, kita punya utang. Nah, utang-utang siswa kebanyakan masuk ke dalam utang jangka pendek. Paling 1 hari, 2 hari, 3 hari udah langsung bayar. Nggak mungkin sampai lama. Nah, terus kalau yang utang jangka panjang kelas siswa yang gimana ya? Kayaknya belum sampai ke sini kalau siswa. Tapi kalau orang tua kalian bisa jadi beli sepeda motor kan lebih dari 1 tahun jangka panjang. Beli mobil, beli rumah bahkan ada yang sampai 15 tahun itu masuk ke dalam jangka panjang, itu utang. Nah, kemudian setelah utang di sini ada namanya modal. Ya, Ibu langsung aja karena Ibu gabung-gabung. Oke, modal. Modal di sini itu adalah dari kita. Yang termasuk modal itu apa saja? Yang pertama, investasi. Ya, investasi. Kemudian kalau ada investasi ada lawannya. Kalau kita punya perusahaan, kita taruh duit, itu merupakan investasinya kita. Boleh nggak kita ambil duit? Boleh kan? Nah, kalau ambil duit namanya apa? Prive. Ya, itu otomatis duit kita di perusahaan berkurang. Kemudian kalau kita punya usaha, pasti kita punya namanya pendapatan. Kalau punya pendapatan, lawan dari pendapatan apa? Beban atau biaya. Kalau ketemu pendapatan dan ketemu beban, pasti ada yang namanya laba. Kalau ada laba, lawannya pasti rugi. Nah, gini ya, biar gampang. Investasi tadi menambah modal, betul? Prive mengurangi modal, ya. Pendapatan menambah modal, biaya mengurangi, laba menambah, rugi mengurangi. Sudah ya? Nah, nih jadinya ada aktiva lancar, aktiva tetap, utang, dan modal. Ya. Nah, sekarang Ibu lupa, Ibu ulang lagi yang di sini ya. Aktiva lancarnya ini dibagi lagi, ya. Lancar ini maksudnya apa? Lancar itu yang cepat diuangkan. Yang cepat diuangkan, ya, diuangkan, Ibu kasih tanda bintang ya. Cepat diuangkan. Contohnya apa? Uang kas, tadi piutang. Apalagi yang dibayar di muka. Dibayar di muka. Ya. Terus apa lagi? Kas, piutang, dibayar di muka. Ya. Kemudian ada aktiva tetap. Ini yang tetap. Ya. Yang tetap artinya apa? Agak slow. Dijadiin duitnya itu dia agak lama ya. Jadi tidak cepat diuangkan. Cara mengingatnya gitu aja, tidak cepat diuangkan ya. Tidak cepat diuangkan. Contohnya apa? Kita beli sepeda motor. Sepeda motor itu sepeda motor kendaraan. Ya. Mobil masuk kendaraan ya, biarin aja masuk jadi satu kendaraan ya. Rumah, tanah, ya, mesin, ya, alat kantor. Nah, oh ya, ini satu lagi, perlengkapan. Sorry tadi kelewatan. Perlengkapan, ya. Nah,
ya. Jadi aktiva lancar, ada kas, piutang, bla 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 dibayar di muka. Kenapa Ibu bilang bla bla bla? Karena banyak ya, ada asuransi ya. Asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka gitu ya. Kemudian ada perlengkapan. Dan aktiva tetapnya ini yang tidak cepat diuangkan, dia ada kendaraan, ada rumah, ada tanah, ada mesin, ada alat kantor, peralatan ya, peralatan kantor atau alat kantor. Tapi biasanya akunnya dipakai nama peralatan karena di sini perlengkapan ya, peralatan. Ya. Nah, ini. Satu lagi di dalam aktiva tetap di sini ada yang mendompleng namanya akumulasi. Akumulasi penyusutan. Penyusutan bla bla bla. Jadi kendaraan pasti berteman dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Rumah pasti berteman dengan akumulasi penyusutan rumah atau bangunan ya. Kenapa kok harus isi akumulasi penyusutan, Bu? Karena kendaraan itu kan kita pakai. Kalau kita pakai, berarti dia akan berkurang. Kalau kita beli Scoopy, harga Scoopy berapa saat ini? Katakanlah 18 juta. Jangankan tahun depan, besok kita jual, laku nggak 18 juta? Nggak laku 18 jutanya. Kenapa? Karena sudah atas namanya beda. Nah, itu namanya menyusut. Misalnya lakunya jadi 17.500.000, dia menyusut 500.000 ya, itu akumulasi penyusutan. Dan setiap tahun dia ditambahkan ya, masuk ke dalam beban penyusutan. Nanti lebih lanjut Ibu bahas ini ya. Sudah? Nah, ini aktiva tetap ada 2 akun. Akun yang pertama itu wujudnya yang benar-benar wujud ya. Kemudian yang kedua itu akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutan selalu mengurangi dari nilai induknya. Ya, ini. Nah, apa bedanya perlengkapan dengan peralatan? Ada yang tahu perlengkapan? Sekarang kalau misalnya di kelas ini nih, ini cuman ada papan tulis sama spidol. Yang mana masuk perlengkapan, yang mana masuk peralatan. Ingat, perlengkapan cepat dia diuangkan. Seandainya ini suatu perusahaan bangkrut gitu ya, dijual, kira-kira cepat laku papan tulis atau spidol? Pasti spidolnya laku duluan. Kalau spidol itu bisa dipakai, ya enggak? Nah, karena spidol laku duluan, maka spidol ini namanya perlengkapan. Papan tulis adalah masuk mana? Masuk ke dalam peralatan. Karena dia kalau dijual lama. Sama kalau misalnya di bengkel. Di bengkel ada bensin di situ, ada oli, bensin, oli, ban, ada kompresor, ada obeng ya, ada obeng dan sebagainya, alat-alat bengkel itu. Yang termasuk perlengkapan yang mana? Ban, ya betul. Apalagi bensin masuk ke dalam perlengkapan. Apalagi tadi? Bensin, ban, oli, nah itu masuk ke dalam perlengkapan, cepat dijual. Tapi kalau jual kompresor pasti lama dia. Ya, kompresor itu masuk ke peralatan. Sini ya, udah jelas ya. Jadi aktiva itu seperti ini.